Viral di luar negeri. Fanatisme masyarakat Indonesia jelang laga kualifikasi dinilai layak masuk Piala Dunia dan ini respon media luar negeri yang menyoroti hal ini. Baru lihat daftar pemain timnas Indonesia, media Cina protes kepada FIFA agar Indonesia dihukum. Selengkapnya hanya di Reason Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman yang telah memberikan like-nya. Fanatisme supporter Indonesia kembali menyapu jagat sepak bola Asia. Tiket laga krusial antara timnas Indonesia versus Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi dinyatakan habis terjual hanya dalam waktu 5 jam. Sebuah catatan luar biasa yang tidak hanya mencengangkan Asia Tenggara, tetapi juga mengguncang 5 negara besar: Jepang, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, dan bahkan Brazil. Bukan hanya media lokal, namun gelombang reaksi ini menjalar hingga kembali, mengundang decak kagum dan pernyataan mengejutkan dari netizen dunia. Sebuah kesimpulan pun mengapung dari berbagai penjuru. Inilah tim Asia yang layak tampil di Piala Dunia. Fenomena ini bermula dari pengumuman resmi PSSI di hari Minggu pagi, 18 Mei tahun 2025. Tiket laga Indonesia versus Cina yang dijadwalkan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni tahun 2025 langsung diserbu publik. Dalam tempo kurang dari setengah hari, lebih dari 70.000 kursi ludes dibeli para pencinta Garuda. Bahkan di platform penjualan, ribuan orang melaporkan kegagalan mengakses situs karena antrean digital yang membludak. Fenomena ini langsung memicu liputan eksklusif dari berbagai media asing, termasuk di Japan Times, Chosun Ilbo dari Korea Selatan, SBS Australia, Al Riyadiyah dari Arab Saudi, dan secara mengejutkan juga muncul di kolom olahraga O Globo, media ternama Brazil. Yang membuat momen ini kian luar biasa adalah betapa seluruh mata kini menoleh ke Indonesia, bukan karena prestasi teknis semata, tetapi karena satu elemen penting yang membuat sepak bola hidup, supporter. Di saat negara lain kesulitan menjual tiket laga penting, Indonesia justru membuat pertandingan kualifikasi terasa seperti final Liga Champions. Tulis SBS Australia dalam kolom editorialnya. Pujian serupa datang dari jurnalis olahraga Jepang, Taro Watanabe, yang menyebut bahwa atmosfer dan gairah publik Indonesia adalah kekuatan tersebut. Jika FIFA mencari basis supporter yang nyata, bukan yang digerakkan oleh sponsor atau kapital semata, maka mereka harus melihat Indonesia. Tulisnya dalam The Japan Times, laga melawan Cina akan menjadi lebih dari sekadar pertandingan. Itu akan menjadi pertunjukan sebuah bangsa. Media Korea Selatan bahkan menyandingkan loyalitas supporter Indonesia dengan K-pop fandom. Keduanya punya kesamaan, antusiasme dan kesetiaan. Jika stadion sepak bola adalah panggung, maka Indonesia adalah soulnya dunia sepak bola. Tulis Chosun Ilbo dalam artikel viral mereka yang berjudul Garuda FIFA. Tak hanya media, netizen dari berbagai negara juga ikut bersuara lantang di media sosial, khususnya di platform X. Masuk ke kolom trending di subreddit Resaker, seorang pengguna dari Inggris bahkan menulis, "Saya berharap Inggris punya fanbase yang sefanatik ini untuk laga kualifikasi. Kita harus belajar dari Indonesia." Komentar lain datang dari akun pengguna Brazil. Orang-orang ini benar-benar gila untuk sepak bola. Saya tidak kaget jika suatu hari mereka menyingkirkan tim besar di Piala Dunia, pun sempat trending di beberapa negara Asia, dan semua bermuara pada satu narasi besar, bahwa Indonesia kini telah menjelma menjadi wajah baru sepak bola Asia Tenggara, gairah yang dipancarkan rakyatnya, energi dari supporter, serta perkembangan pesat timnas di bawah kendali Patrick Kluivert, membuat netizen dunia menyuarakan harapan agar FIFA memberi perhatian lebih terhadap negeri Garuda. Sementara itu, PSSI melalui Arya Sinulinga menegaskan bahwa ini baru tahap pertama penjualan. Tiket tahap kedua akan dibuka dalam waktu dekat. Namun kami perkirakan tidak akan bertahan lama. Kita tidak sedang menjual konser global. Ini laga kualifikasi. Tapi respons publik seperti kita menjual tiket final Piala Dunia. Lebih jauh, PSSC bahkan mengabarkan bahwa ada permintaan luar biasa.
dari diaspora Indonesia di luar negeri untuk bisa menyaksikan laga tandang timnas di Jepang. Fenomena ini disebut-sebut sebagai yang terbesar dalam sejarah dukungan diaspora terhadap tim nasional. Gelombang dukungan semacam ini juga berdampak langsung pada mentalitas skuad Garuda. Pelatih Patrick Kluivert menyatakan bahwa atmosfer fanatisme ini telah memberi semangat tersendiri bagi para pemain. Mereka, para pemain, tahu bahwa setiap tackle, umpan, hingga tendangan mereka ditonton oleh jutaan pasang mata yang berharap. Itu bukan tekanan, itu kehormatan. Dar Kluivert setibanya di Jakarta jelang TC Timnas Indonesia. Kehebohan ini juga menjelar ke dunia ekonomi. Diketahui bahwa dalam sehari setelah tiket habis, penjualan jersey Timnas Indonesia naik drastis hingga 300% di platform daring. UMKM di sekitar Senayan pun bersiap menggandakan stok mereka menjelang laga, menciptakan efek domino ekonomi yang masif. Namun di balik semua euforia ini, ada satu pesan penting, bahwa sepak bola di Indonesia bukan hanya soal 11 pemain di lapangan, melainkan tentang semangat kolektif dari lebih dari 270 juta rakyat. Dan ketika semangat itu menyatu di stadion, dunia pun tak bisa menoleh ke arah lain. Kini, dengan mata dunia yang tertuju dan suara netizen global yang bulat menyebut Indonesia layak ke Piala Dunia, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah FIFA cukup berani dan cukup adil untuk memberi tempat bagi Garuda? Bukan hanya ranking FIFA atau skor akhir yang membuat sepak bola besar, tapi juga tentang siapa yang mencintainya dengan sepenuh hati. Setujukah kalian dengan para netizen global bahwa Indonesia adalah tim Asia yang paling layak tampil di Piala Dunia? Media Cina bereaksi keras usai melihat daftar pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk pertandingan di bulan Juni nanti. Tentu wajar jika media Cina bereaksi karena memang timnas Indonesia akan menjadi salah satu lawan yang harus mereka hadapi. Bahkan, Cina harus mengincar kemenangan dari timnas Indonesia untuk bisa bertahan setidaknya lanjut ke round 4 kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Namun, hal itu tentu tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Faktanya, timnas Indonesia begitu kuat ketika bermain di kandang sendiri. Apalagi melihat realita bahwa di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia sudah semakin kuat meski ada beberapa pemain kunci yang tak bisa ikut tanding melawan Cina. Kekuatan timnas Indonesia masih terlalu kuat untuk bisa dikalahkan di kandang sendiri. Terbaru, daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di bulan Juni nanti akhirnya resmi diumumkan. Pengumuman ini tentu menarik perhatian media Cina yang belum mengumumkan skuad mereka karena masih mencari pemain terbaiknya. Sementara timnas Cina belum mengumumkan daftar latihannya, timnas Indonesia telah mengumumkannya. Tulis media Cina. Sohu, hari ini, menurut berita resmi Persatuan Sepak Bola Indonesia, daftar latihan tim nasional yang berjumlah 32 orang telah dirilis, termasuk 18 pemain naturalisasi, antara lain Romeni Hai, Rinders Jr., Kevin Dix, Hilgers, Emil Audero, Marcelino Ferdinand, Kelvin Verdon, dan lainnya. Baru melihat daftar nama tersebut, media Cina langsung menyoroti banyaknya pemain naturalisasi. Media Cina itu langsung menyalahkan FIFA karena regulasinya memungkinkan. Timnas Indonesia diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi. Banyaknya pemain naturalisasi di Indonesia juga disebabkan oleh reformasi FIFA yang telah mengurangi pembatasan agar bisa lolos ke Piala Dunia. Persatuan Sepak Bola Indonesia menaturalisasikan pemain secara bergelombang, terutama dari Belanda, tulis media Cina. Sohu, media Cina pun merasa pesimis untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan banyaknya pemain naturalisasi. Cina sendiri juga melakukan naturalisasi pemain, tetapi tidak sebanyak dan tidak sebagus kualitasnya seperti timnas Indonesia, karena menilai mustahil untuk mengalahkan timnas Indonesia. Media Cina pun pasrah
dan menyebut mereka akan berakhir di dasar klasemen. Saat ini, tim nasional sepak bola Tiongkok tampaknya kemungkinan besar akan mengakhiri babak 18 besar dengan catatan 5 kekalahan berturut-turut dan akhirnya tersingkir di dasar klasemen dengan 6 poin, tulis media Cina. Sohu, gegerkan se-Asia, pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik makin pusing hadapi ketidakpastian pemain. Ketidakpastian terus menyelimuti persiapan ASEAN All-Star membuat pelatih Kim Sang-sik semakin terpojok dalam menghadapi kondisi yang tak menentu. Harapan untuk memiliki skuad yang berisikan bintang-bintang terbaik dari Asia Tenggara semakin reda.